Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Putu Perdana dengan NIM 6670210051. Di sini saya akan membahas mengenai perbandingan pencemaran lingkungan di dua negara, yaitu negara Indonesia dan juga Botswana. Yang mana bahasan kali ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Politik Lingkungan. Baik, sebelum membahas ke pembahasan inti perbandingan, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan kedua negara tersebut. Meskipun Indonesia dan Botswana berada di wilayah yang berbeda dan memiliki budaya yang berbeda, namun keduanya memiliki beberapa kesamaan. Yang mana pada poin pertama ini ada kepemimpinan demokratis. Baik Indonesia maupun Botswana adalah negara demokratis yang menganut sistem pemerintahan yang diatur oleh konstitusi dan juga pemilihan umum yang teratur, yaitu pemilihan umum dilakukan secara 5 tahun sekali. Lalu yang kedua ada pengembangan ekonomi. Kedua negara berusaha untuk mengembangkan ekonomi mereka melalui berbagai program. Yang pertama ada pembangunan dan investasi dalam infrastruktur, lalu industri dan sektor lainnya. Lalu persamaan yang terakhir yaitu merupakan tantangan yang serupa. Baik Indonesia maupun Botswana menghadapi tantangan yang serupa seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu keduanya juga berjuang untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan masyarakat, dan manajemen sumber daya alam. Baik, pada pembahasan inti yaitu mengenai perbandingan pencemaran lingkungan di Indonesia dan juga Botswana. Yang mana pencemaran lingkungan ini menurut Wardana pada tahun 2001, setiap bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam membuang bahan pencemar baik itu berbentuk padat, gas, cair, ataupun partikel tersuspensi dalam kadar tertentu sehingga dapat merusak lingkungan. Maka dapat diartikan bahwasannya pencemaran lingkungan ini terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Nah, di Indonesia ini pencemaran lingkungan akibat dari limbah medis, bahwa dapat dikatakan setiap daerah yang memiliki pusat layanan fasilitas kesehatan masyarakat yang memadai dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah B3 medis yang dilakukan di rumah sakit, puskesmas, dan klinik, yang mana khususnya di Kabupaten Mojokerto. Nah, ancaman adanya gangguan pencemaran lingkungan akibat limbah medis ini menjadi masalah yang serius ketika akibat pencemaran tersebut menjadi wabah dan menyerang manusia. Hal tersebut perlu diwaspadai apabila perkembangan penyakit pada limbah B3 medis yang selalu berkembang di masyarakat, yaitu adalah penyakit serangan lalat serta nyamuk demam berdarah. Nah, tentunya penyakit tersebut menjadi masalah yang besar dan juga perlu adanya penegakan yang dilakukan oleh petugas maupun tim dari kepolisian dengan melaksanakan penegakan terhadap rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kabupaten Mojokerto, yang mana pengawasan tersebut dikhususkan untuk mengawasi pembuangan limbah B3 medis pada aliran sungai. Akan tetapi dalam proses penegakan tersebut tidak lepas dari adanya kendala yang dialami oleh petugas baik dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu seperti keterbatasan dana. Lalu yang kedua ini pencemaran lingkungan di beberapa kota Botswana, yang mana hal tersebut terjadi akibat limbah ban bekas. Di beberapa kota Botswana terdapat pengumpulan limbah ban bekas yang dibuang dan ditimbun
Maka dari itu dapat menimbulkan potensi bahaya kebakaran dan dampak serius terhadap kesehatan lingkungan, baik itu manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Di sisi lain, bahan bekas ini mengandung sejumlah bahan karet dan karbon hitam, yang mana dapat dikatakan bahwasannya bahan bekas ini merupakan sumber daya berharga untuk pemulihan material dan pemanfaatan energi. Lalu sebagian besar bahan ini ditimbun di tempat pembuangan sampah dan ruang terbuka, khususnya di dalam dan sekitar wilayah perkotaan. Hal ini mencakup kurangnya fasilitas pemulihan dan daur ulang bahan bekas, kurangnya pendekatan nasional yang konsisten khususnya dalam menangani regulasi bahan bekas, dan tidak adanya alternatif yang layak untuk pengolahan. Dari berbagai sumber beberapa kota, terdapat pembakaran bahan bekas yang ditimbun secara terbuka di tempat pembuangan sampah dan beberapa kota di Botswana. Hal ini untuk mengurangi volume sampah. Namun akan tetapi, jika tidak adanya tempat penyimpanan dan fasilitas daur ulang dan pemulihan energi yang berlisensi, jelas sekali bahwasannya terdapat kebutuhan mendesak untuk fasilitas pemulihan dan daur ulang serta tempat penyimpanan sementara yang memiliki izin di Botswana. Selain itu juga diperlukannya kebutuhan mendesak untuk menerapkan opsi pemanfaatan energi. Nah, dapat disimpulkan dari perbandingan kedua negara tersebut, tentunya limbah yang menumpuk dan juga ditimbun harus segera ditangani, baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar, karena hal tersebut dapat berdampak negatif baik itu ke lingkungan maupun warga di sekitar. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai perbandingan pencemaran lingkungan di negara Botswana dan juga Indonesia. Sekian, terima kasih pembahasan mengenai pencemaran lingkungan di negara Indonesia dan Botswana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.